Bagi Dennis Huber, momen saat mobilnya mogok di tengah malam menjadi awal dari akhir kehidupannya. Selama bertahun-tahun, keluarganya mencari jawaban. Sampai satu penemuan mengejutkan di sebuah kota kecil di Arizona membongkar segalanya. Dennis Annette Huber lahir pada tanggal 22 November 1967 di Modesto, California. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dengan rambut berwarna coklat dan mata biru yang cerah. Dennis suka bepergian, mendengarkan musik, membaca, dan melakukan olahraga ski air. Dia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Jeff dan 2 orang tua yang sangat penyayang. Dia sangat istimewa bagi keluarga dan teman-temannya yang dikenal dengan senyum dan tawanya yang lebar. Setelah lulus SMA di tahun 1985, Dennis belajar di University of California di Irvine dan berhasil mendapat gelar sarjana dalam ilmu sosial pada tahun 1990. Setelah kuliah, dia tinggal bersama orang tuanya di Newport Beach, California yang berada di Orange County. Sementara dia mencoba mencari pekerjaan, Dennis bekerja paruh waktu sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Pada 2 Juni 1991, di usianya yang ke-23 tahun, Dennis berencana untuk menonton konser. Dia pergi bersama rekan kerjanya yang bernama Robert. Malam itu, Dennis mengenakan jaket gelap, gaun berwarna gelap, stoking, dan sepatu hak tinggi. Setelah menjemput Robert, mereka menuju ke tempat konser, dan sambil menikmati konsernya, mereka minum jus jeruk, bir, dan juga vodka. Setelah konser usai, mereka masih ingin lanjut bersenang-senang dan menuju ke sebuah bar. Mereka berada di bar itu hingga waktu bar itu tutup, dan ketika mereka diusir yang terjadi di sekitar pukul 2 pagi. Dennis lalu mengantar Robert pulang dan dia sampai di rumahnya di sekitar pukul 2 lebih 5 menit di pagi hari. Robert tiba di rumah dengan selamat, tetapi Dennis tidak pernah pulang ke rumahnya. Di pagi hari di tanggal 3 Juni, orang tuanya terbangun dan melihat Dennis tidak berada di dalam kamarnya. Dan juga mobilnya tidak ada. Tetapi mereka berpikir kalau Dennis adalah wanita dewasa yang bisa menjaga dirinya. Sehingga mereka mencoba untuk tidak terlalu khawatir. Tetapi sampai menjelang sore hari, tetap tidak ada kabar dari Dennis. Ketika ibunya pulang dari kerja dan melihat Dennis masih belum ada di rumah, saat itulah dia mulai panik. Ibunya memutuskan untuk menelpon sahabat Dennis yang bernama Tammy Brown. Tammy mengatakan kalau dia tidak tahu di mana Dennis berada dan akan menelpon temannya yang lain untuk mencari informasi. Dia menelpon beberapa orang tetapi tidak ada yang tahu di mana Dennis berada. Hanya Robert mengatakan bahwa Dennis telah mengantarnya pulang di pukul 2 dini hari. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Dennis, Tammy memutuskan untuk pergi keluar dan mencarinya sendiri. Di sekitar pukul 10 malam, Tammy melihat mobil Dennis terparkir di pinggir jalan. Dia segera menyadari kalau ban mobil itu kempes di bagian belakang kanan. Saat Tammy melihat ke dalam mobil, tidak ada Dennis di sana. Hanya ada stoking yang tergeletak begitu saja di kursi depan. Namun dompet dan kunci mobil semuanya hilang. Mobil itu ditinggalkan di pinggir jalan tol di area yang tergolong cukup ramai, berdekatan dengan restoran, area pemukiman dan bangunan komersil yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari mobil. Tammy segera menelpon orang tua Dennis yang segera datang. Dan mereka melihat mobil dalam keadaan tidak terkunci dan akinya habis karena lampu depan menyala terlalu lama. Kunci mobil tidak ditemukan dan tidak ada tanda keberadaan Dennis dimanapun. Orang tua Dennis segera menelpon ke polisi.
dan mereka menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan. Di sekitar mobil tidak ada tanah yang berantakan, tidak ada darah, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Terlepas dari tidak adanya bukti itu, polisi masih percaya bahwa Dennis mungkin diculik. Mereka bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar mobil, apakah mereka ada yang melihat Dennis? Mereka mengatakan tidak. Kasus hilangnya Dennis menjadi salah satu kasus yang paling membingungkan dalam sejarah Orange County. Tidak pernah ada petunjuk substansial dalam kasus ini. Robert dan Stephen, pacar Dennis, juga diinterogasi, namun tidak diketemukan hal-hal yang mencurigakan dari keduanya. Dan keduanya diketahui memiliki alibi, sehingga mereka tidak pernah dianggap sebagai tersangka dalam kasus ini. Spanduk sepanjang 9 meter dibuat dan dipasang di atap rumah yang menghadap jalan raya tempat mobil Dennis ditemukan. Terdapat fotonya, deskripsi fisik, dan juga nomor kontak. Juga dibagikan selebaran hilangnya Dennis yang juga terpasang di papan iklan. Disediakan hadiah uang sebesar $10.000 Amerika untuk pemberi informasi, tetapi masih belum ada informasi berguna yang masuk di keluarga Huber. Polisi melakukan pencarian dengan menggunakan helikopter. Anjing pelacak juga dikerahkan dalam pencarian, berharap anjing itu mengetahui kemanakah Dennis pergi dari mobilnya. Anjing itu berhasil melacak bau Dennis sejauh 68 meter jauhnya dari mobil sebelum akhirnya menghilang. Walaupun kasus ini pernah ditutup penyelidikannya, orang tua Dennis tidak pernah kehilangan harapan untuk bisa menemukan putri mereka. 3 tahun berlalu tanpa jawaban, dan pada tanggal 13 Juli 1994 mulai ada titik terang dari kasus ini. Hampir 600 km jauhnya dari TKP di Yavapai County, Arizona, seorang detektif polisi mendapat telepon dari seorang pria bernama John yang mengatakan bahwa ada sebuah truk yang terparkir di halaman belakang sebuah rumah di Dewey, Arizona. Sebuah truk besar sepanjang 7 meter yang ditinggalkan begitu saja. Terlihat dari adanya semak belukar di bawah bannya. Dan dia curiga kalau itu adalah sebuah truk curian. Pria ini lalu memeriksakan nomor polisi dari truk itu dan memberikannya pada polisi. Dan benar dugaannya bahwa truk itu telah dicuri 6 bulan sebelumnya di California. Petugas datang untuk memeriksa truk itu dan dia merasa sangat aneh karena melihat ada banyaknya kabel ekstensi yang mengarah dari dalam truk itu menuju ke rumah di dekatnya. Dan juga ditemukan banyak bahan kimia di luar truk. Petugas memanggil tim narkotika karena mengira kalau truk ini telah digunakan sebagai laboratorium narkotika. Tim datang dengan membawa surat penggeledahan dan memulai pemeriksaan. Ternyata di bagian belakang dari truk, mereka mendapati kabel itu mengarah ke sebuah freezer, di mana freezer itu digembok dan ditutupi dengan selotip. Dan saat dibuka, tercium bau yang sangat busuk dari dalam. Mereka juga melihat ada kantong sampah, dan saat mereka mengintip isi dari kantong itu, mereka melihat ada sebongkah daging yang seperti bahu manusia. Truk itu segera dikosongkan dan ditutup, dan tim pembunuhan segera dipanggil karena ini jelas bukan kasus narkotika. Detektif yang dipanggil segera membuka kantong sampah di dalam freezer itu, dan dia menemukan sesosok tubuh yang diselimuti yang berada dalam posisi berlutut dengan tangan diborgol di belakang punggungnya. Mulutnya disumbat dengan kain yang ditutupi lakban. Jenazah itu dalam keadaan sangat beku, bahkan kantong plastiknya ditutupi kristal es dan embun yang beku, seolah-olah telah berada di dalam freezer dalam waktu yang lama. Detektif memutuskan untuk menutup freezernya dan mengirim seluruh isi truk ke tim forensik. Di tengah-tengah pemeriksaan, seorang pria bernama John Famalaro mendekat. Meskipun ditemukan jenazah di dalam truknya,
Dia tampak sangat tenang sehingga membuat polisi menjadi bingung. Mereka lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi, di mana dia bersikap kooperatif. Hingga saat ditanya tentang freezer dan isinya, John menjawab kalau dia tidak punya hal lain untuk dikatakan dan meminta pendampingan seorang pengacara. Selagi menunggu hasil otopsi, detektif menggeledah rumah John dan mereka menemukan berbagai senjata berserakan di sana. Ada palu berlumuran darah, pakaian wanita, dompet, dan kartu jaminan sosial. Dari penemuan ini, polisi yakin kalau jenazah di freezer bukanlah satu-satunya korban. Penemuan paling mengerikan yaitu di bagian belakang ruang bawah tanah, di mana John menggali ruang bawah tanah tersembunyi di sana. Mengira ada korban disembunyikan di sana, polisi mendatangkan anjing pelacak tetapi tidak menemukan adanya korban lain. Tim forensik melakukan pemeriksaan eksternal dan otopsi, tetapi jenazah yang ditemukan terlalu beku pada saat itu, dan mereka harus menunggu beberapa hari sampai jenazah itu mencair. Tetapi bukti kekerasan seksual apapun akan hilang jika mereka menunggu sampai cair sepenuhnya. Sehingga mereka mengambil beberapa bukti dengan menggunakan pengering tangan untuk mencairkan bagian-bagian tertentu dari tubuh. Dari situ mereka dapat mengetahui bahwa korban memiliki banyak luka di kepalanya. Tampak seperti ada 31 pukulan di kepalanya hingga tengkoraknya sebagian besar hancur. Juga ditemukan bukti fisik dari kekerasan seksual. Sidik jari kemudian diambil dan mereka mencocokkannya dengan SIM California milik seorang wanita bernama Dennis Huber. Pada tanggal 14 Juli, mereka menggeledah rumah John lagi dan menemukan bahwa dia adalah seorang penimbun rongsokan. Ada kotak di mana-mana yang membuat pencarian untuk menemukan bukti yang mereka butuhkan semakin sulit dilakukan. Polisi mencari di garasi dan menemukan 2 kotak berlabel Natal yang tidak ada dekorasi Natal di dalamnya. Kotak pertama berisi kantong sampah seperti yang ada di dalam freezer. Dan di dalam kantong sampah itu berisi dompet, buku cek, tas kosmetik, kunci mobil, lipstik, dan kartu kredit yang semuanya adalah milik Dennis. Juga terdapat pakaian dan sepatu yang dikenakan Dennis pada malam dia menghilang. Gaunnya di bagian bahunya robek dan bagian belakang tumit sepatunya tergores. Ibu Dennis dan teman-temannya mengatakan bahwa Dennis tidak akan pernah memakai sepatu itu jika tergores seperti itu. Dan itu pasti terjadi setelah konser. Di dalamnya juga ditemukan palu berdarah, pakaian pria berlumuran darah, dan sarung tangan. Sedangkan kotak satunya berisi kotak kosong dari borgol, penarik paku berlumuran darah, gulungan selotip, dan kantong sampah berwarna putih. Kunci dari borgol ditemukan di laci meja John dan kunci freezer ditemukan di dalam truknya. Kwitansi dari freezer juga ditemukan yang tertulis bahwa dia membeli freezer itu beberapa hari setelah hilangnya Dennis. John juga memiliki seragam dari Departemen Sheriff Los Angeles County di dalam lemarinya, padahal dia tidak pernah menjadi seorang sheriff. Dari hasil otopsi ditetapkan bahwa penyebab kematiannya akibat trauma benda tumpul di kepalanya. Detektif merasa bahwa semua yang mereka temukan adalah bukti yang cukup. Ditambah, John bahkan tidak mencoba untuk menutupi jejaknya. Dia menyimpan beberapa berita utama dari surat kabar tentang hilangnya Dennis. Dari pemeriksaan forensik, juga dipastikan sidik jari dan DNA John ditemukan pada kantong plastik dan selimut yang membungkus jenazah. Kemudian juga ditemukan bahwa dia memiliki sebuah gudang. Dan ketika detektif pergi ke gudang itu, mereka melakukan pengujian dengan cairan luminol untuk menemukan jejak darah manusia di sana. Hasilnya, di salah satu dinding di ruang belakang terlihat ada lumuran darah yang setelah diperiksa positif darahnya Dennis.
Dennis dimakamkan di sebelah makam kakek neneknya dan dalam upacaranya ibunya meminta untuk dilepaskan lusinan balon berwarna cerah. John Famularo ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat pertama pada bulan Mei 1996, 5 tahun setelah hilangnya Dennis. John adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ibunya dikatakan sebagai orang yang percaya bahwa mereka akan masuk neraka jika dia tidak bisa menyelamatkan jiwa keluarganya. John kecil kerap diganggu karena terlihat lemah dan tidak jantan. Dia digambarkan sebagai seorang penyendiri, tidak pernah melakukan kekerasan dan memiliki perubahan suasana hati yang berubah dari hiperaktif menjadi depresi dalam waktu singkat. Saat dewasa, teman-temannya menggambarkannya sebagai orang yang menyenangkan, sopan, tetapi juga tertutup dan manipulatif. Polisi tahu mereka telah menangkap seorang penjahat berantai dan mereka mulai menghubungi kantor polisi di kota lain untuk memberitahu mereka tentang perkembangan kasus ini. Hal ini membawa mereka pada seorang wanita yang mengatakan pernah menjadi korban John di Phoenix, di mana John membawanya ke sebuah gurun, menelanjanginya dan mencekiknya di sana. Namun wanita ini berhasil melawan dan melarikan diri. Dia tidak pernah melaporkan serangan ini, tetapi dia dapat segera mengidentifikasi John dalam sebuah foto. Orang tua Dennis dan saudara laki-lakinya mengikuti persidangannya setiap hari selama 6 minggu yang dimulai pada tahun 1997. Jaksa penuntut menyampaikan bahwa John telah menculik dan membunuh Dennis, lalu menyimpan jenazahnya di dalam freezer selama 3 tahun. Jaksa mengklaim John adalah seorang predator seksual yang sudah mempersiapkan aksinya. Dia menggambarkan perbuatan John sebagai perbuatan yang dingin dan penuh dengan perencanaan, karena dia menyimpan jenazah korban dalam waktu yang lama dan tanpa rasa bersalah. Juga ditemukan banyak bukti seperti alat penyiksaan, senjata, dan barang-barang sadis di rumahnya. Selain itu ditemukan sidik jari John, nota pembelian freezer, dan barang pribadi milik korban di dalam rumahnya. Jaksa menyimpulkan bahwa dia menyimpan jenazah Dennis sebagai souvenir. Dia juga menyatakan kalau hal ini mungkin terjadi lebih dari 1 kali karena ditemukan adanya pakaian wanita lain. Sedangkan pembela mencoba memberikan argumennya, di mana dia mempertanyakan validitas bukti, terutama bagaimana barang bukti itu diperoleh. Dia juga menyiratkan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Dia mencoba menurunkan tuduhan menjadi pembunuhan tingkat kedua atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Tim pembela juga mengklaim tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat adanya penculikan atau pembunuhan Dennis. Namun karena bukti fisik telah begitu kuat, argumen dari pembela tidak meyakinkan juri. Pada tanggal 20 Juni 1997, juri yang terdiri dari 9 orang wanita dan 3 orang pria menemukan John bersalah atas penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Dan mereka merekomendasikan hukuman mati dengan suntikan mematikan. Hingga kini, John masih menunggu tanggal eksekusinya di penjara San Quentin di California. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!